Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa musallian wa musalliman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu kembali dan kali ini kita melanjutkan pembahasan dalam kitab Sulamut Taufik. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita membaca Al-Fatihah kepada Rasulullah dan mengarang kitab Sulamut Taufik ini. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى في هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Anak-anak, kali ini kita akan membahas pada kelanjutan Sulam Taufik. Kalau kemarin kita membahas tentang rukun-rukun sholat, maka pada kali ini masih tentang dalam bab sholat. Cuman kali ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah dan sholat Jumat. Langsung saja anak-anak, yang sudah punya kitab Sulam Taufik silahkan dibuka, ya, dibaca atau mengikuti Ustadz dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz bacakan Arabnya, nanti langsung Ustadz jelaskan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ilumihi fid dharain amin. Faslun fi syurutil iqtida. Yajibu 'ala man shalla muqtadiyan fi jum'atin aw ghairiha alla yataqaddama 'ala imamihi fil mawqifi wal ihram bal tubtilu al-muqaranatu fil ihram wa tukrahu fi ghairi illa ta'min wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin wa tabtulu bi ruknain wa kadza ta'akhkhuru ma bihima li ghairi udhrin wa bi aktsara min thalathati arkanin tawilatin lahu ay li udhrin wa ya'lama bi tinqalati imamihi bi ru'yatihi aw sama'i sautihi aw ri'ati ba'di saffi yarahu aw nahwi dhalik wa ayyajtami'a fi masjidin 300 dhira'in wa alla yahula bainahuma ha'ilun yamna'u ististra' ay al-murura ay murur al-adi al-mubashira fi ghairi masjidin wa ghairi mubashir fi masjidin wa ayyatawafaqa nadmu salatayhima fala tasihhu subhun halfa janazah mathalan wa alla yatakhalafa fi sunnatin tafhushul mukhalafatu fiha ka fi'li tahsyudul awal idza tarakahu al-imam wa ayyan wa al-iqtida'a mat taharrumi fil jum'ati wal mu'adah wa ayyan wa al-iqtida' qabla al-mutabi'ati fi fi'lin aw salamin wa tul intidhar li ajli hadhihi al-mutaba'ah fi ghairiha al-jum'ati wal mu'adah wa yajibu 'ala imami al-imami an wa yajibu 'ala al-imami niyatul imamah fil jum'ati wal mu'adah wa tusannu fi ghairihima. Nah, kita akan membahas tentang sholat Jumat dan sholat berjamaah. Ya, oke. Bentar. Ya. Sholat berjamaah dan sholat Jumat. Sholat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu begini, anak. Di fardu kifayah itu ada dua macamnya fardu itu. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu individu. Setiap individu kita harus melakukan. Kalau kita nggak melakukan, karena itu sifat individu, kewajiban untuk diri kita sendiri, maka menjadi dosa kita kalau meninggalkan. Contohnya adalah dengan kita melakukan sholat wajib 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kita meninggalkan sholat wajib atau kita meninggalkan puasa Ramadan di bulan suci Ramadan, maka
kita dosa kalau kita sengaja meninggalkan, gitu ya. Ustadz gak akan bahas gimana Ustadz kalau nggak sengaja. Ya namanya nggak sengaja. Cuman kali ini Ustadz nggak akan bahas itu lebih panjang. Intinya kalau nggak sengaja itu kita tidak dosa. Tapi kalau sengaja kita nggak sholat itu dosa. Atau sengaja kita nggak berpuasa Ramadan itu dosa. Itu fardu ain. Sekarang fardu kifayah adalah fardu kifayah ini cukup beberapa yang melakukan sudah cukup, gitu ya. Cukup beberapa yang melakukan itu sudah cukup. Saya contohkan. Saat tetangga kita meninggal dunia, kemudian tidak ada yang mengurus jenazahnya, tidak mau mengurus itu anak-anak mulai dari dia memandikan, mengkafani, menyolati, sampai menguburkan, nggak ada yang ngurus. Nah ternyata ada 2 orang yang mau mengurus jenazah itu. 2 orang ini memandikan, dua orang ini mengkafani, 2 orang ini menyolati, gitu ya. 2 orang ini menguburkan. Maka yang sebenarnya ketika tidak ada orang yang melakukan atau yang mengurus jenazah itu semuanya dosa, karena cuma diwakili 2 orang ini, kemudian dosa di semua orang yang ada yang di situ yang nggak mau mengurus tadi itu hilang. Karena sudah diwakili oleh 2 orang. Ustadz, terus gimana pahalanya? Ya pahalanya diambil 2 orang ini dari sekian banyak orang, sekian banyak penduduk yang ada di situ yang tidak mau mengurus jenazah itu. Kalau penduduknya ada 1.000 orang, ya berarti pahala 1.000 orang itu diberikan oleh Allah kepada 2 orang ini. Itu fardu kifayah. Ustadz, apa hubungannya dengan sholat berjamaah fardu kifayah itu? Nah, gini anak-anak. Hubungannya dengan sholat berjamaah adalah begini. Kalau di kampung kita ini tidak ada orang yang mau melakukan sholat berjamaah, maka semuanya dosa. Gitu ya. Ustadz ulangi lagi nih. Kalau di kampung kita ini tidak ada yang mau melakukan sholat berjamaah, maka satu kampung itu dosa. Gitu ya. Kecuali kalau sudah ada yang melakukan, cuma 2 orang, bapak sama anaknya, sholat berjamaah di musola atau di masjid. Maka satu kampung itu sudah cukup diwakili oleh 2 orang, ini bapak sama anaknya. Sama pahalanya satu kampung itu Allah berikan kepada 2 orang ini. Gitu ya. Nah, artinya kewajiban berjamaah satu kampung itu sudah gugur. Karena sudah diwakili oleh 2 orang ini. Nah, gitu ya. Nah, itu sholat berjamaah. Itu sholat berjamaah. Selanjutnya nih anak-anak. Selanjutnya. Kalau sudah ada yang berjamaah, nah, hukumnya bukan lagi menjadi fardu kifayah, menjadi sunnah. Karena sudah ada yang mewakili melakukan sholat berjamaah. Maka hukumnya menjadi hukum sunnah muakkad. Nah, gitu ya. Nah, bagi siapa sholat berjamaah itu? Satu, untuk laki-laki. Yang merasa laki-laki disunahkan sholat berjamaah ke masjid atau ke musola. Bukan budak. Ya, kemarin Ustadz jelaskan, budak itu manusia yang bisa diperjualbelikan, yang cuma diambil tenaganya. Kalau sudah dia nggak dibutuhkan, boleh dijual, boleh diberikan kepada orang lain, boleh dan bisa diwariskan. Itu budak. Bertempat tinggal di situ. Jadi yang dianjurkan untuk melakukan sholat berjamaah itu orang yang bermukim di situ, tempat tinggalnya di situ, bukan musafir, bukan orang melakukan perjalanan, bukan. Ya, gitu ya. Kemudian tidak ada halangan, artinya tidak ada halangan itu tidak ada penghalang yang kemudian tidak bisa melakukan sholat berjamaah. Kemudian yang terakhir balik.
balik Ustadz sudah jelaskan pada pembahasan penjelasan di awal-awal kita membahas isi dari kitab Sulam Taufik. Gitu ya. Jadi Ustadz nggak akan bahas lebih lanjut. Nah, silakan yang belum paham dibuka kembali atau ditonton lagi video pembelajaran Sulam Taufik di awal-awal pembelajaran kitab Sulam Taufik. Selanjutnya anak-anak itu tentang sholat hukum sholat berjamaah gitu ya. Nah sekarang kita akan bahas tentang sholat Jumat nih. Karena sholat Jumat harus berjamaah, nggak boleh nggak berjamaah, harus berjamaah sholat Jumat. Nah makanya kemudian dalam kitab Sulam Taufik ini antara berjamaah dengan sholat Jumat itu dijadikan satu babnya. Nah, karena apa? Sholat Jumat nggak bisa meninggalkan berjamaah, wajib berjamaah sholat Jumat, gitu ya. Kalau sholat Jumat cuman satu orang nggak boleh, itu namanya bukan sholat Jumat, dia sholat zuhur. Nah, begitu. Nah, apa syarat sholat Jumat? Pertama, dilakukan di waktu zuhur. Ya. Ada khutbahnya yang kedua. 2 kali khutbah. Ini teman-teman yang santri putra ini pasti tahu ya. Karena mereka setiap Jumat ikut sholat Jumat. 2 kali khutbah, pasti tahu. Nah, untuk teman-teman yang tilmidah ini, insya Allah tahu. Karena 2 kali khutbah ini juga dilakukan saat kita melakukan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Sama 2 kali khutbah juga. Gitu ya. Didengar oleh minimal 40 orang. Minimal 40 orang. Minimal 40 orang. Ustadz, gimana kalau di desa itu tidak mencapai 40 orang? Karena yang laki-lakinya banyak kerja di luar. Akhirnya kampung itu sepi. Tidak ada laki-lakinya. Yang banyak cuman perempuan. Terus bagaimana sholat Jumatnya Ustadz? Begini anak-anak. Kalau satu dilihat nih. Lihat kondisinya. Kalau kampung itu punya tetangga kampung yang di situ juga melakukan sholat berjamaah, sholat Jumat, maka kita ekspansi ke sana, datang ke sana untuk sholat Jumat, gitu ya. Tapi kalau memang tidak bisa ke sana, mungkin karena medannya yang luar biasa, gitu ya. Nah maka diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat apa adanya jamaah laki-laki yang ada di situ. Berapa? Mau 10, mau 20, lakukan sholat Jumat di situ. Diperbolehkan. Gitu ya. Itu pendapatnya Imam Malik, diperbolehkan meskipun tidak mencapai 40 orang. Sudah. Poin ketiga, selesai. Intinya, kalau kita bisa 40 orang, 40 orang. Nah, begitu ya. Jadi, antara yang keempat, poin ketiga dan keempat ini sama. Jadi didengar dan dihadiri oleh 40 orang. Selanjutnya, sekarang kalau tadi syarat sholat Jumat, kalau syarat sholat Jumat, berarti setiap orang Islam yang melakukan sholat Jumat, syaratnya ini. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya, ini bagi khotib, anak-anak. Bagi yang berkhutbah. Ada rukunnya. Ya, ada rukunnya. 1, rukun khutbah yang nomor 1, memuji Allah. Jadi tadi kan khutbah itu ada 2 ya, 2 kali khutbah. Ada khutbah pertama dan ada khutbah yang kedua. Nah, sama khutbah yang pertama ada rukunnya, khutbah yang kedua juga ada rukunnya dan sama rukunnya. Ini yang kita bahas ini. Yang pertama muji Allah. Muji Allah itu dengan baca boleh alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ya wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu memuji Allah dengan baca alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Tadi sudah contohkan. Kemudian setelah kita membaca hamdalah, maka yang kedua membaca sholawat.
Kepada siapa? Pada Rasulullah. Jadi setelah Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin itu solawat kepada Rasulullah. Nah, yang ketiga ada wasiat takwa, anak-anak. Wasiat takwa itu kalau bahasa Arabnya begini, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau diartikan, saya berwasiat kepada kalian semua, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu wasiat takwa. Harus bagi kita, bagi khatib yang berkhutbah itu harus membaca wasiat takwa untuk mengingatkan jamaah. Ya. Kemudian yang keempat membaca ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran terserah, mau ayat Al-Quran yang akan mau dibahas nanti boleh, atau baca Al-Quran yang mungkin setiap kali khutbah, khotib ini membaca ayat-ayat itu aja boleh, nggak apa-apa. Mungkin baca surat Al-Asr aja, atau baca surat Al-Ikhlas aja boleh. Yang penting ada ayat Al-Quran yang dibacakan. Yang terakhir berdoa, gitu ya. Yang terakhir berdoa itu ya berdoa biasa, sama dengan kita doa sesuatu, cuman ini bedanya doanya dibaca saat khutbah, posisinya yang khotib berdiri. Loh Ustaz, ini kalau ada pertanyaan nih soalnya dari tilmid ya, dari teman-teman yang laki-laki ini, santri putra ini, Ustaz kan ada khotib biasanya menjelaskan. Nah, menjelaskan itu setelah membaca ayat Al-Quran. Jadi ada penjelasan. Jadi tadi Ustaz sampaikan, membaca ayat Al-Quran itu sesuai ayat yang akan mau dibahas atau enggak, terserah. Ya. Nah, selesai membaca ayat Al-Quran, baru dijelaskan oleh khotibnya. Nah, itu seperti itu. Ya, ini rukun khutbah. Baik ini khutbah sholat Jumat, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari, gerhana bulan, ada ininya sama, anak-anak. Ya, ini nggak boleh tinggalkan. Nah, gitu ya. Nah, syarat khutbah. Kalau ini rukun khutbah, kalau ini sekarang syarat khutbah. Apa syaratnya? Bagi pengkhutbah, bagi khotib yang berikan khutbahnya, ada syaratnya. Satu, suci dari hadas besar dan kecil. Ya, hadas besar, hadas kecil sudah Ustadz bahas pada penjelasan sebelumnya. Silakan kalian tonton videonya kembali. Kemudian suci dari najis. Najis ini kemarin sudah kita bahas ya. Darah itu najis, nanah itu najis ya. Air comberan, peceren ya, itu najis. Najis. Kencing air kencing itu najis. Suci apanya? Badannya suci, tempatnya juga suci. Harus itu ya. Kemudian menutup aurat, khotib nggak boleh kemudian kelihatan auratnya, harus ditutup auratnya. Kemudian syaratnya yang keempat berdiri, nggak boleh duduk khotibnya, harus berdiri. Kalau khotibnya duduk nggak sah khutbahnya, kecuali kalau khotibnya ada masalah. Mungkin dia nggak bisa berdiri, harus duduk, ya duduk aja. Tapi kalau sehat ya, kalau sehat nggak ada masalah, nggak boleh duduk, harus berdiri. Kemudian duduk di antara dua khutbah. Nah, anak tadi Ustadz sudah jelaskan, khutbah itu ada dua kali. Ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Maka di antara khutbah pertama dan kedua, kalau selesai berdoa khutbah pertama, selesai berdoa pada khutbah pertama, selesai duduk khutibnya. Kemudian berdiri untuk melanjutkan khutbah yang kedua. Duduk di antara dua khutbah. 6 berturut-turut, artinya berturut-turut itu kalau dalam bahasa fikihnya itu muallah. Muallah itu terusan. Jadi nggak ada berhentinya, nggak lama, gitu ya. Nanti baca sholawat, baca bismillahnya 1 jam nunggunya. Kemudian baca hamdalahnya 30 menit. Kemudian selesai selesai alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, berhenti dulu. Nanti 30 menit ke depan baru melanjutkan baca sholawat. Jangan begitu. Nah, itu namanya berhenti lama. Berturut-turut tuh langsung tek tek tek. Alhamdulillahirabbil alamin
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu berturut-turut begitu. Saya terus dek terus begitu ya. Kemudian untuk rukunnya berbahasa Arab. Rukunnya berbahasa Arab. Rukun khutbahnya berbahasa Arab. Ini kan rukun khutbahnya. Memuji, membaca sholawat, wasiat takwa, membaca Al-Quran, ayat Al-Quran, berdoa. Ini harus bahasa Arab. Makanya kemudian teman-teman yang tilmid ini, kalau sholat Jumat kan mesti khotib menyampaikan ini semuanya. Cuman penjelasannya nggak pakai bahasa Arab. Penjelasannya boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa keseharian kita, boleh. Gitu ya. Yang penting rukun khutbahnya harus pakai bahasa Arab. Oke, paham ya dari sini anak-anak ya. Untuk teman-teman yang tilmidah, kalau belum paham, coba kalian buka kembali memori kalian saat kalian melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Sama ya, sama dengan sholat Jumat. Cuman kalau Idul Fitri dan Idul Adha itu sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat enggak, khutbah dulu baru sholat dibalik. Nah, selanjutnya tadi Ustaz sampaikan antara sholat berjamaah dan sholat Jumat itu dijadikan satu dalam bab ini. Kenapa? Karena ada hubungannya gitu ya. Karena sholat Jumat harus berjamaah. Makanya kemudian di sini dibahas apa saja syarat sholat berjamaah. Satu, tidak mendahului imam dalam tempat berdiri dan takbiratul ikhram. Ya, Ustaz ulangi, tidak mendahului imam. Mendahului imam itu dalam hal apa saja? Tempatnya imam nggak boleh didahului oleh makmum. Soalnya imam berdiri paling depan. Kemudian ada makmum yang ada di luar sana itu tempatnya melebihi tempatnya imam. Nggak boleh. Harus di belakang imam. Dalam Islam itu sholat berjamaah, imam atau pemimpin dalam bahasa Arabnya khalifah itu di depan, nggak boleh di belakang tempatnya. Nah, gitu ya. Yang kedua, ini maaf, yang pertama ini mendahului imam dalam tempat atau takbiratul ikhramnya. Jadi takbirnya makmum nggak boleh mendahului imam. Nunggu imam selesai takbiratul ikhram, Allahu Akbar, baru makmum ikut takbiratul ikhram, Allahu Akbar. Nggak boleh. Imam belum takbiratul ikhram, makmum sudah takbiratul ikhram. Nggak sah. Karena harus menunggu imam. Gitu ya. Kemudian, yang kedua, tidak mendahului imam dengan satu rukun perbuatan. Ingat anak-anak, nggak boleh mendahului imam satu rukun perbuatan. Apa satu rukun perbuatan? Tadi takbiratul ikhram itu rukun perbuatan. Nggak boleh kita mendahului imam satu rukun perbuatan. Bayangkan satu rukun aja kita nggak boleh, apalagi mendahului imam sampai 2 rukun, 3 rukun. Nggak boleh. Paham ya? Nah, takbiratul ikhram makmum lebih dahulu. Kemudian rukuk makmum lebih dahulu. Sudah 2. Iktidal makmum lebih dahulu. 3. Batal sholat berjamaahnya. Berarti dia sholat sendiri, nggak sholat berjamaah. Karena 3 rukunnya sudah mendahului imam. Atau ketinggalan sampai 3 rukun. Ketinggalan ya. Kalau ini mendahului 1 rukun, atau 2 atau 3 rukun, ini mengakhirkan 2 sampai 3 rukun. Contoh nih, imam sudah takbiratul ikhram. Allahu Akbar. Imam baca iftitah, baca Fatihah, baca surat, kemudian sampai rukuk, sampai i'tidal, makmum baru kemudian takbiratul ikhram. Ya. Berarti dia ketinggalan sholat berjamaahnya. Nah, kalau ketinggalan begini ini namanya makmum masbuk. Sah berjamaahnya, sah sholatnya, tapi dianggap makmum masbuk dan harus menambah 1 rakaat lagi nanti setelah imam salam, nambah 1 rakaat sendiri karena sudah ketinggalan. Nah, gitu ya, ketinggalan. Atau gini anak-anak, imam sudah takbiratul ikhram.
makmum juga ikut takbiratul ihram, bareng nih bareng. Ternyata di rakaat terakhir imam di rakaat terakhir makmum ini kemudian meleletkan diri, gitu ya. Istilahnya itu meleletkan diri sehingga makmum ini ketinggalan sampai 1 rakaat. Maka sholat berjamaahnya batal. Ya, sholat berjamaahnya batal. Nggak boleh dilanjutkan lagi. Berarti dia sudah membatalkan sholat berjamaah, gitu ya. Nah, kalau sholat berjamaahnya batal, berarti dia tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah dengan imam. Meskipun dia sudah mengikuti sholat berjamaah itu mulai dari pertama takbiratul ihram. Tapi karena di akhir rakaat kemudian dia ketinggalan sampai 1 rakaat, maka dia dianggap sholat sendiri. Gitu ya. Kemudian yang ketiga nih anak-anak, makmum harus tahu pergerakan imam dengan melihatnya atau mendengar suaranya atau melihat sebagian barisan yang dilihatnya. Oke, bisa contohkan nih sekarang. Kita sholat berjamaah. Bisa contohkan sholat berjamaah di Masjid Akbar yang jamaahnya beludak, banyak banget jamaahnya, gitu ya. Kemudian karena kita terlambat, kita berada di shaf yang paling luar, ya, paling luar dan paling belakang. Nah, begitu ya, paling luar dan paling belakang. Kita nggak tahu imamnya itu wajahnya seperti apa, imamnya itu pakaiannya seperti apa, ya warnanya pakaiannya seperti apa. Kita nggak tahu karena kita berada di luar, gitu ya. Tapi kalau kita ikut berjamaah, tadi harus mengetahui gerakan imam, ya, dengan melihatnya atau mendengar suaranya. Kita nggak bisa melihat nih jauh, Ustaz, di dalam sana. Boleh enggak? Boleh. Nah, gimana caranya kita ini mengetahui gerakan imam? Kita nggak tahu kok. Maka boleh mendengar dari suaranya. Kan ada mic, ada speaker gitu ya. Pengarah suara yang memberitahu kita. Artinya kita tahu nih, oh imam ini baca Al-Fatihah, imam yang takbiratul ihram, imam baca Fatihah, imam baca surat, imam ruku, imam i'tidal, imam tahiyat, tahu kita. Gitu ya. Dengar suara kita. Atau Ustaz, ini kita ada di desa nih, atau posisi listrik mati. Kita nggak dengar suara imam. Maka pakai cara yang ketiga, melihat barisan yang paling depan kalau kita berjamaah. Gitu ya. Melihat barisan paling depan. Oh, paling depan kita ini sedang takbiratul ihram. Karena ngikuti yang paling depan sendiri, kan begitu. Yang paling depan sendiri ngikuti barisan yang di belakangnya imam. Maka anak-anak kita mengikuti itu. Cukup ya. Ustadz berharap kalian paham dengan ini. Nah, kemudian yang keempat, makmum dan imam harus berkumpul dalam satu masjid. Artinya begini, dalam satu masjid itu dalam satu tempat, gitu ya. Nggak boleh kemudian kalian sholat berjamaah di Masjid Baitus Syakur, kemudian imamnya masjid di Baitus Syakur, kalian sholatnya di SDIT Gilmani. Nggak boleh, gitu ya. Karena beda tempat, gitu. Makanya kemudian dianjurkan dalam satu tempat, maksudnya satu masjid. Kalau kita sholat di Masjid Baitus Syakur, sudah Baitus Syakur. Yang parah lagi itu kan imamnya sholat di Masjid Baitus Syakur, makmumnya ingin sholat di masjid ini mutakin, tambah gak boleh. Wong di Gilmani aja yang satu deretan kita nggak boleh, apalagi pindah ke sana, kan begitu. Tambah gak boleh. Nah, gitu ya. Tidak ada penghalang antara makmum dan imam. Penghalang ini penghalang yang paten, anak-anak. Penghalang ini penghalang yang paten. Contoh penghalang paten begini. Saat kita tempat kita berjamaah itu, contoh nih, masjidnya ini ada penghalang tembok besar. Yang tembok besar itu tutup semuanya. Ya, nggak ada akses untuk kita ke imam. Nggak ada akses kita ke imam. Nggak boleh. Kecuali kalau tembok besar itu, oke lah. Tembok besar itu tutup, jeret ditutup ya. Cuman masih ada pintu di situ. Maka boleh kita melakukan sholat berjamaah karena masih ada akses ke tempat imam. Paham ya? Nah, kemudian anak-anak yang keenam,
sholatnya harus sejenis, nggak boleh beda. Artinya sholat sejenis itu begini anak-anak. Artinya begini sholat sejenis itu. Kalau sholatnya itu sholat fardu, maka jangan digabung dengan sholat jenazah. Ini contoh sudah saya tulis di sini. Tidak sah makmum sholat subuh pada imam yang sholat jenazah. Nggak boleh. Ya, karena sholat jenazah meskipun sama-sama sholatnya, tapi praktek pengerjaannya itu beda, gitu ya. Kalau sholat berjamaah, sholat fardu itu ada rukuknya, ada sujudnya. Nah, sholat jenazah kan nggak ada sujudnya, nggak ada rukuknya, kan begitu. Ustaz gimana Ustaz? Kalau sholat wajib, ada orang yang sholat sunnah karena kita ingin mengejar keutamaan sholat berjamaah, kemudian kita sholat wajib, boleh anak-anak. Karena masih satu jenis sholat. Yang nggak boleh itu kalau kita sholat wajib 5 waktu, kemudian sholat bermakmum dengan orang yang melakukan sholat jenazah, nggak sah. Itu ya, paham anak-anak ya? Makanya benar harus sama sholatnya sejenis. Maksudnya begitu. Nah, semoga apa yang Ustaz sampaikan ini kalian paham ya. Kalian paham. Kalau kalian belum paham nanti bisa ditanyakan saat kita masuk lah gitu ya. Saat kita masuk bisa kalian tanyakan ke Ustaz. Jadi begitu. Dan semoga yang kita bahas pada kali ini bermanfaat dan kalian mendapatkan keberkahan dari kitab Sulam Taufik dan ilmu yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sekian anak-anak. Ustaz terus ingatkan, ayo tetap berdoa kepada Allah semoga musibah ini segera selesai, berakhir dan kita bisa masuk sekolah seperti biasa. Ustaz akhiri. Ya. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.